Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tema energi. Sebelum kami membahas apa itu energi, saya selaku dari ketua tim ini akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama saya sendiri, perkenalkan nama saya Kudratullah, NIM 19270422025. Yang anggota yang pertama Dewi Lestari dengan NIM 19270422022. Anggota yang kedua Selmawati 19270400013. Dan anggota yang keempat Farhan Astar dengan NIM 192704018. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu energi. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, atau energi is the capability for doing work. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Kemudian macam-macam sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Yang pertama, sumber energi terbarukan didefinisikan sebagai sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan yaitu sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Adapun contoh dari sumber energi tak terbarukan, yang pertama minyak bumi. Minyak bumi adalah zat cair licin dan mudah terbakar yang terjadi sebagian besar karena hidrokarbon. Menurut teori, minyak bumi berasal dari sisa-sisa binatang kecil dan tumbuhan yang hidup di laut jutaan tahun yang lalu, yang mengendap dan mendapat tekanan dari lempengan bumi, sehingga secara alami larut dan berubah menjadi minyak bumi. Kemudian yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang berasal dari material organik. Merupakan sisa-sisa tumbuhan berubah menjadi bahan yang padat atau biasa disebut gambut akibat tekanan dan pemanasan dari lapisan bagian atas. Sisa-sisa tumbuhan tersebut yang berubah menjadi batu bara. Kemudian yang ketiga, nuklir. Nuklir merupakan sumber energi yang dibudidayakan melalui proses fisi dan fusi, termasuk energi yang mengandung risiko bahaya, radiasi yang mematikan, sehingga pengolahannya harus ekstra hati-hati. Kemudian sumber-sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama matahari. Energi matahari diperoleh dari cahaya panas yang merupakan komponen dari panas matahari. Selain untuk memanaskan air, energi ini juga biasa diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua, angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh udara yang berhembus di permukaan bumi. Energi angin dapat diubah menjadi mekanik untuk menghasilkan usaha. Kemudian yang ketiga, panas bumi. Energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas ini dihasilkan di dalam inti bumi yang ditimbulkan oleh peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif di dalam bebatuan. Dan yang keempat yaitu biomassa. Biomassa merupakan energi yang dapat diperbaharui karena tumbuh-tumbuhan dapat kita tanam setiap saat. Membakar biomassa bukan merupakan satu-satunya cara untuk menghasilkan energi, karena biomassa dapat dikonversi ke bentuk energi lain diantaranya seperti gas metana atau etanol atau biosolar. Pengaruh ketersediaan energi terhadap kebutuhan energi yang semakin meningkat.
Adanya ketidakseimbangan antara laju ketersediaan energi dengan kebutuhan energi yang menyebabkan ketahanan energi di beberapa negara terbilang rendah. Misalnya saja negara Indonesia yang ternyata tingkat efisiensi pemanfaatan energinya itu masih rendah, di mana adanya kepadatan penduduknya akan mempengaruhi adanya pemakaian migas yang didominasi oleh sektor transportasi, rumah tangga, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, hujan asam, dan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang pertama yaitu limbah gas CO2 atau gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembangkit listrik fosil. Efek gas rumah kaca ini akan menyebabkan radiasi sinar inframerah dari bumi akan kembali ke permukaan bumi karena tertahan oleh gas rumah kaca. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global pada bumi. Yang kedua yaitu MTBE atau methylbutyric ether dapat mengganggu kesehatan mata dan pernapasan. Yang keempat yaitu adapun asap dan ozon yang bersumber dari kendaraan dapat menyebabkan iritasi pada mata dan merusak kantung udara pada paru-paru, di mana oksigen dan karbon dioksida bertukar yang pada akhirnya menyebabkan pengerasan pada jaringan lunak dan kenyal. Adapun solusi pemanfaatan energi yang tepat yaitu yang pertama menyiapkan undang-undang konservasi energi, yang kedua yaitu kampanye hemat energi, yang ketiga yaitu membentuk pusat konservasi energi nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.